Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera sahabat Kibayu Shima dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas sebuah teori ledakan besar. Seorang ahli yang bergabung dalam NASA ini memperkirakan usia alam semesta ini 13,75 miliar tahun. Wah, luar biasa. Terlepas dari kebenaran, yang jelas seorang ahli astronomi ini menggunakan beberapa teori yang paling tersohor, yang sampai sekarang belum ada yang menandingi teori ini, yaitu teori Big Bang atau ledakan besar, sahabat. Pertama kali alam semesta ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, kemudian berputar dengan kecepatan yang luar biasa, sahabat, kemudian pecah, ya. Membara api dari masing-masing pecahan itu. Yang paling besar sekarang yang kita nikmati adalah galaksi matahari. Ada lagi yang namanya bumi yang kita tempati ini, ada Uranus, Neptunus, ada Jupiter, sebagainya dan sebagainya. Sahabat Kibayu Shima dimanapun panjenengan berada, kita kasih judul pembahasan ini, yakni kita genggam dunia dan kita rangkul akhirat. Karena apa? Kalau kita kuasai dunia, kita memahami keberadaan dunia, kayak apapun kita tidak akan ragu-ragu lagi. Dalam situasi kondisi yang kayak apapun, tetap kita terima. Kondisi sesengsara apapun, kondisi senikmat apapun. Ketika kita mengalami kekurangan, kita sabar. Ketika kita mengalami kelebihan, kita bersyukur. Kita tasarufkan, kita berikan kepada yang lain, kepada yang membutuhkan. Kuncinya kita tahu dunia. Dari ujung barat sampai ujung timur. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Kita kuasai. Di mana pecahan-pecahan planet-planet yang berada di angkasa ini, kita yang berada di sini, manusia, juga ada makhluk-makhluk yang lainnya. Al-Quran sebagai acuan kita, pegangan hidup kita. Para peneliti mengacu pada Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 30, di mana Allah berfirman, yang kemudian diteliti oleh para ahli dalam bidangnya, yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini dari sesuatu yang satu, kemudian dipisah-pisahkan. Nah, dari firman inilah maka mengembang penelitian demi penelitian. Luar biasa sekali, sahabat. Dan luasnya alam semesta ini tidak tanggung-tanggung. Sekian kali luas alam semesta, ratusan miliar cahaya. Tidak kebayang, ya. Lalu nikmat mana lagi yang kita ingkari? Kuncinya kita genggam dunia. Kita genggam dunia, rangkul akhiratnya. Yakni apapun yang diperintahkan oleh yang menciptakan kita, kita taati. Apapun yang dilarang oleh Sang Maha Pencipta, kita jauhi. Maka akhirat akan bisa kita rangkul sesuai dengan perintah yang maha segala-galanya. Cuman dua makhluk Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Siapa itu? Yakni jin dan kita manusia. Yuk bersama-sama secara sains, ilmu pengetahuan, dunia itu kayak apa? Secara religi, perintah dan larangan yang harus kita taati. Pada akhirnya kelak di kehidupan yang lain kita akan bahagia, sejahtera. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah, sahabat,
Jules Lemartai tahun 1927 dengan teorinya Big Bang, di mana terciptanya alam semesta ini diawali dari satu kesatuan yang berputar sangat cepat, kemudian pecah menjadi beberapa bagian. Salah satu di antaranya yang paling besar adalah matahari, sahabat. Ada beberapa planet yang sampai sekarang bisa kita ketahui keberadaannya. Sedangkan usia alam semesta ini diberikan 13,75 miliar tahun, sahabat. Tidak kebayang kiranya sekian lama. Sedangkan luas alam semesta ini diperkirakan 93 miliar tahun cahaya. Kita tahu 300.000 kilometer satu detik cahaya. Makhluk hidup yang pertama hidup di alam semesta ini yakni makhluk hidup yang bersel satu, protozoa, dengan beberapa varian yang ada di sana mengawali kehidupan. Evolusi manusia, teori Darwin yang paling kondang tentang proses terjadinya manusia yang diawali dari makhluk hidup yang berjalan bungku kemudian dan seterusnya. Itu keberadaannya, sahabat Kibayusima, dimanapun panjenengan berada. Daratan dan lautan yang ada di alam semesta terbagi menjadi 7 benua. Berbagai macam teori yang dikemukakan oleh para ahli yang semakin memperkuat keberadaan alam semesta ini. 361 juta kilometer persegi luas lautan, 149 kilometer persegi luas daratan, perbandingannya 70-30. Berawal dari surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Satu kesatuan, sahabat Kibayusima. Makhluk ciptaan Tuhan ada malaikat yang diciptakan untuk kita, jin, berteman dengan kita sesama manusia yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ada hewan yang disediakan untuk kita, ada tumbuh-tumbuhan yang disediakan untuk kita, dan makhluk Allah yang lainnya yang ada di alam semesta ini, sahabat, yang dipertanggungjawabkan tentang apa yang diperbuat di alam ini yakni hanya jin dan manusia. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk berbakti kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Kibayusima, subscribe tentunya, semangat untuk memberikan komentar. Terima kasih.